Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita penggemar hewan dan ingin sekali memelihara hewan, ketahuilah dahulu beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Sebagai seorang muslim, baiknya mengetahui sebagai bentuk amalan. Simaklah beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Ulama Imam Syafi'i mengatakan, haram bagi mukallaf, orang yang mendapatkan beban syariat, untuk memelihara beberapa binatang. Di antaranya adalah sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, mohon maaf sebelumnya, anjing. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap satu hari sebanyak 1 qirah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis lain juga menyebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 qirah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini telah jelas bahwa memelihara anjing akan mengurangi pahala dalam Islam. Hukumnya haram jika memelihara anjing tidak dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti dipergunakan untuk berburu. Hal tersebut terdapat kemanfaatannya. Para ulama menjelaskan, jika berinteraksi dengan anjing dan terdapat suatu kemanfaatan, maka hukumnya halal dan anjing boleh dipelihara dengan syarat air liurnya tidak mengenai tubuh. Contoh kepentingan lainnya adalah seperti menjaga rumah, menjadi hewan pelacak. Hal lain mengapa Islam melarang memelihara anjing adalah bahwasanya malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang terdapat anjing di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah SAW pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian dia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satu pun yang menghalang-halangi aku untuk masuk, kecuali karena di pintu rumahmu ada patung yang di dalamnya ada korden yang bergambar, dan di dalam rumah itu pula ada seekor anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal dan diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, ular. Dari penjelasan Imam Syafi'i di atas telah dijelaskan bahwasanya memelihara ular hukumnya adalah haram. Jenis ular apapun jika dipelihara tetap diharamkan karena ular adalah hewan yang merata dan berbahaya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh ular jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Hal tersebut tercantum dalam hadis. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika solat, yaitu ular dan kala. Hadis riwayat Tirmizi. Sudah sangat jelas sekali bahwa
perintah Rasul adalah perintah Allah juga, maka sebaiknya kita membunuh binatang ular dan untuk tidak merawatnya, karena hal tersebut bertentangan dengan yang Rasul ajarkan. Binatang dianjurkan untuk dibunuh, haram untuk dipelihara, karena adanya perintah untuk membunuhnya, menggugurkannya, kemuliaannya, dan dilarang memeliharanya. Lalu yang ketiga, elang. Elang menjadi hewan yang dilarang agama Islam karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pemangsa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38. Yang keempat, tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh sebab itu, Islam melarang kita untuk memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya, yang lebih banyak mudaratnya. Alasan lainnya mengapa tikus dilarang untuk dipelihara juga karena tikus pembawa penyakit. Islam tidak serta-merta melarang umatnya untuk bertindak jika tidak didasari sebuah alasan. Alasan kuat ini jelas jika tikus berada di rumah yang akan menjadi bibit penyakit di mana-mana. Islam sangat mengindahkan kebersihan. Yang kelima, burung gagak. Burung gagak di sini dimaksudkan adalah gagak yang putih punggung dan perutnya adalah hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Syafi'i di atas bahawa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak adalah karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Selain itu, tidak ada alasan yang menjelaskan lebih karena hal tersebut hanyalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan maka harus dijalankan. Lalu yang terakhir, cicak. Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di rumah. Hewan ini dilarang untuk dipelihara karena seharusnya cicak dibunuh saja. Mengutip dari pendapat Ummu Syarik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api dan membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bahwasanya segala hewan yang diperbolehkan dibunuh adalah hewan yang diharamkan untuk dipelihara, apalagi dimakan dagingnya. Jelas sangat ditentang dalam ajaran agama Islam. Cicak juga termasuk ke dalam hewan pengganggu dan hewan yang najis serta kotor. Maka orang yang membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian. Siapa saja membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah penjelasan dari keenam hewan yang tidak dilarang, yang dilarang untuk dibunuh dan dipelihara. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah penjelasan dari 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara jika tidak ada kemudaratannya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan menjadi amal jariah buat kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi